Walakin akan tetapi ru'yatul qalbi, aku melihat dengan hati, mata hati. Ingat tu, dengan kemantapan keyakinan kepada Allah. Berarti melihat dengan, itulah namanya basirah. Kalau hati sudah nyambung kepada Allah, basirah pun muncul. Nanti kita salat Allahu Akbar, kita rasakan seolah-olah melihat Allah. Ini telah dibuktikan oleh Ja'far Shadiq, buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu ni memang harus ngambil dari keluarga Nabi. Kalau enggak, kita hanya dapat ilmu formalitas saja, ibadah formalitas. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur, yang memasuki uraian berikutnya. Wa ala qadri ma'rifatil mu'mini bi rabbih yakunu ittisaluhu bihi. Nah, pengarang mengatakan bahwasanya atas kadar ma'rifat seorang mukmin dengan Tuhannya, yakunu ittisaluhu bihi, terjadinya iaitu ketersambungan, ketersambungan antara dia dengan Tuhan. Nah, orang berzikir ini mengusahakan nyambungnya hati dengan Allah. Itu dulu, Jangan bilang ma'rifat, itu tidak akan terwujud. Nah, sekarang kita berusaha menyambungkan hati dengan Allah. Nah, menyambungkan hati dengan Allah ini, cara yang paling cepat itu zikir. Itu namanya ittisal. Ittisal, ketersambungan seorang hamba dengan Tuhannya. Wa ala qadri ma'rifatil mu'min. Itulah kadar ukuran orang mengenal Allah. Semakin kuat ketersambungan hati dengan Allah, semakin kuat dia mengenal Allah. Kalau rasa tersambung dengan Allah itu tak muncul, dia jahil, dia belum kenal Allah. Kerana makrifat lawannya jahil. Walaupun dia ibadah, tapi dia belum kenal Tuhan yang dia sembah.
Nah, makanya senikmat-nikmatnya ibadah itu merasakan hati nyambung dengan Allah. Nah, inilah metode zikir ni yang luar biasa ya, ditunjukkan ulama. Ya, latihkan hatimu bersama dengan Allah dengan memperbanyak zikrullah. Ayo, jangan nak ngomong makrifat, bohong. Ya, bohong. Kalau hati tak tersambung dengan Tuhan, cara nyambungnya tak ada lain, kata ulama, zikir. Ya, zikir. Nah, maka di sini diingatkan, walaisa dzalika ittisalu ittisala dzati fi dzatillah. Ya, uluwan kabira. Maha suci Allah ya. Jadi ketersambungan di sini bukanlah tersambungnya zat di dalam zat. Dah. Jadi tersambung macam mana? Apakah zat kita bersambung dengan zat Allah? Tidak. Zat kita ini berbeda dengan zat Allah. Bagaimana mungkin tersambung? Nah, zat kita ini, diri kita ini, asal pengaruh dari sifat kodrat dan iradatnya Allah. Dan kita tidak bisa menyatu dengan Allah. Yang bilang menyatu itu mulut saja. Kenyataan tidaklah seperti itu. Macam orang bercinta. Biasa tak orang ngomong, kau dan aku satu? Biasa tak? Orang bercinta begitu, tapi kenyataannya menyatu tak? Tidak. Ya. Kalau menyatu berarti ada dua unsur yang disatukan. Oh, ini tak ada. Dalam kamus ilmu tauhid tak boleh, ini syirik. Ya, menyatukan zat makhluk dengan zat Allah tak mungkin. Dan makhluk tidak bisa jadi Allah, dan Allah tidak bisa jadi. Faham ni ya? Ini agak rumit ni bahasanya. Saya ulangi. Kalau kita buka kitab Ihsanul Kamil tu jelas begitu. Syekh Abdul Karim Al-Jaili, cicit, buyut. Cicit ke buyut? Bawa cicit apa? Buyut kan? Buyutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Anak dari cicitnya. Itulah dia. Abdul Karim Al-Jaili. Beliau menyatakan makhluk tidak bisa jadi Tuhan dan Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Tidak ada jalannya. Karena Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Ini mau disucikan betul-betul nih. Jangan sampai kita syirik. Nah. Dan diri kita ini adalah asal pengaruh dari sifat-sifat Allah. Nah. Pada saat Allah mentajalikan dirinya, di saat itulah seorang hamba merasakan dirinya tidak ada. Sebenarnya secara tauhid, hakikatnya kita ini tidak ada. Kan kemana kita bahas dah. Asalnya kita Adam, tidak ada. Lalu dimunculkan menjadi ada. Kemudian kembali menjadi hakikatnya kita ini. Jangan mengaku ada. Yang ada itu sebenarnya zat yang hakiki hanya Allah saja. Adapun kita ni dipengaruhi, terpengaruh, dideteksi dan dikuasai pengaruh dari sifat Allah saja. Itu saja. Ya, itu saja. Jadi tolong pahamkan, ini dijelaskan nih. Jadi bukanlah tersambung zat dengan zat. Nah, itu mustahil. Itu tak akan terjadi seperti itu. Nah. Wa innama ittisalu imanin bihi subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tersambungnya sini karena dirasakan dengan iman. Iman itulah yang merasakan kita nyambung dengan Allah. Kalau kita belajar tauhid, alam ini tanda-tandanya ada Allah. Diri kita ini tanda-tanda adanya
Pak Ustaz, saya tak mau pakai tanda-tanda, saya mau merasakannya. Ada dengan iman. Iman itulah yang merasakannya. Betulkan iman ini, betulkan iman, bersihkan hati, iman semakin kuat, disitulah makin terasa kuat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya macam mana? Hadis kembali lagi, sering diulang-ulangkan. Jaddidu imanakum. Kaifa mujaddidu imanana ya Rasulullah? Akthiru min qawli la ilaha illallah. Kembali situ lagi. Jadi rasa sambung itu dengan iman. Nah, betulkan iman, terasa nyambung dengan Allah. Caranya kata ulama, ulangi-ulangi, perbanyak la ilaha illallah. Karena inilah kalimat tauhid, inilah kalimat yang mempercepat tumbuhnya iman. Ini kalimat ini. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus. Tapi untuk menumbuhkan iman yang paling afdal, kalimat inilah dia. Ya. Kemudian lagi wal yaqini fihi, dan tumbuhnya keyakinan dalam hati. Disitulah bisa merasakan adanya Allah. Ayo jamaah, kalau ada iman sempurna, yakin yang tak ada ragu sama Allah lagi, di situ baru terasa nikmatnya ibadah. Ya, sini saya ungkapkan sedikit ya, ucapan Ja'far Shadiq. Ini pun juga termasuk buyut di bawah cicit apa? Buyut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad punya anak namanya Husain. Ya Husain. Husain punya anak namanya Ali Zainal Abidin. Berarti apa tu? Cucu kan? Cicit ya. Betul. Berarti Husain itu cucu. Anaknya Husain cicit Ali Zainal Abidin. Anaknya Ali Zainal Abidin ini Ja'far Shadiq. Apa nama tu? Buyut lah tu. Ya, Ja'far Shadiq ini ketemu sama seseorang. Ya. Wa dzukira an Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq. Qauluhu lamma su'ila. Ini disebutkan dari Ja'far bin Muhammad ya As-Shadiq dengan ucapannya, orang bertanya kepada beliau, hal ra'aitallaha hina abadtahu? Apakah engkau melihat Allah tatkala kau menyembahnya? Yang bertanya sama ni. Ya, apa jawab dia? Qala ra'aitullaha thumma abadtuhu. Aku melihatnya kemudian aku menyembahnya. Kalau saya ditanya orang, ya, saya menyembahnya, kemudian seakan-akan saya melihatnya. Kalau dia tidak, aku melihatnya, maka aku menyembahnya. Mana lebih afdal? Melihat dulu baru menyembah, itu yang paling tinggi. Jadi kalau jamaah ada rasa macam ini, salat tu lebih nikmat dari yang lain. Cuman masalahnya kita kan hati tak nyambung sama Allah, itu masalahnya. Kalau hati belum nyambung, tak nikmat ibadah. Sambungkan dulu hati, baru rasa nyaman muncul. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, beliau menyatakan ra'aitullaha tsumma abadtuhu. Aku melihatnya, nah kemudian aku menyembahnya. Masya Allah. Nah. Faqala as-sa'il, yang bertanya nanya lagi. Ini kan bahaya nih, tak tuntas berarti ini. Macam mana pula ni? Nah, ini belum tuntas berarti. Ya kan? Kaifa ra'aitahu? Yang bertanya bilang, bagaimana cara kau menyembahnya? Bagaimana kau melihatnya? Begitu pertanyaannya.
Karena Allah tidak sama dengan makhluk, tak mungkin bisa dipandang dengan mata ini. Ingat tuh, ingat ya, jangan salah paham nih. Bukan mata ini kita bahas nih, bukan. Mata ini bukan. Nah, kemudian faqala lam tarahul absar, aku tidak melihat dengan mata ini. Basar, absar jamak dari basar. Aku melihat bukan dengan ini, bitahdidil a'yan, karena mata ini sangat terbatas pandangannya dan dia tak mungkin bisa melihat Tuhan. Walakin, akan tetapi, ru'yatul qalbi, aku melihat dengan hati, mata hati. Ingat tuh, bitahqiqil iqan, dengan kemantapan keyakinan kepada Allah. Berarti melihat dengan, itulah namanya basirah. Kalau hati sudah nyambung kepada Allah, basirah pun muncul. Nanti kita salat Allahu Akbar, kita rasakan seolah-olah melihat Allah. Ini telah dibuktikan oleh Ja'far Shadiq, buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu ni memang harus ngambil dari keluarga Nabi. Kalau enggak, kita hanya dapat ilmu formalitas saja. Ibadah formalitas, zakat formalitas, haji pun formalitas. Tapi keluarga Nabi ni yang bongkar ilmu ni. Kenapa? Tetesan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, guru kita yang paling terbesar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani, tariqat Qadiriyah. Siapa beliau? Beliau termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ayah dari Hasan, ibu dari Husain. Kuat sekali itu. Ya. Jadi hati-hati, janganlah membenci keluarga Nabi. Hilang berkah ilmu kita. Ini sekarang ini aliran munculnya membenci keluarga Nabi, dimusuhi. Masya Allah. Ya, memang keluarga Nabi ini banyak sabar, dipitnah pun sabar, dimusuh pun sabar, ditangkap pun sabar, dipenjara kan sabar. Tapi kualat kita, cepat atau lambat, kualat kita dapat. Ya, kenapa dia orang ahli ibadah? Jadi hati-hati, mata hati mereka terbuka. Yang ulama-ulama besar, keturunan Nabi, mata hati dia terbuka. Ya, jangan kita main-main dengan keluarga Nabi. Ini ilmu yang begini dia dah dapatkan semua dulu. Kita ini dapat tetesan ya. Tetesan pun air gerimis. Air gerimis Pak, jatuh di hujan, netes sedikit ya. Dia dapat hujan lebat. Ya kan? Kita cuma tetes-tetesan ya. Itu pun alhamdulillah lah. Mainnya daripada tak ada. Ya, kalau tidak sama sekali. Kok ilmu ini habis, kiamat lah. Tolong pahamkan ya. Ilmu ini kalau sudah tidak ada lagi pengamalnya, kiamat. Semuanya ibadah formalitas. Hanya melepaskan kewajiban. Dia tak menyembah Allah dengan sebenar-benarnya. Sayangnya Allah dengan alam ini, kerana masih ada orang macam ini. Kalau bukan kerana kau, kata Allah, hancurkan alam ini. Kerana yang orang macam ini dah banyak masih kekasih Allah di muka bumi, Allah belum hancurkan alam ini. Ya. Mudah-mudahan negeri kita masih aman. Ya. Kerana masih banyak keluarga Nabi yang ibadah kepada Allah dan dia sabar. Ya, dia sabar. Yang penting itu sabar. Kerana fitnah banyak kepada mereka. Jelas ni ya, jemaah sekalian. Jadi tersambungnya ini dengan iman dan dengan keyakinan. Apalagi wa mahabbata lahu, dan kecintaan. Ini cinta ni tak dibuat-buat. Kalau muncul cinta kepada Allah, yang lain tak ada artinya. Ya.
yang lain tidak ada artinya. Cuba rasakan kita cinta dengan perempuan, dengan isteri itu, dengan anak. Sayang tak Pak dengan anak? Kau tak sayang ni bukan manusia tu. Tapi orang sudah cinta sama Allah kalah tu. Sayang kita sama anak tak ada apa-apa. Siap berkorban untuk Allah, maka dia tak takut mati. Biar mati untuk Allah, tak masalah. Itu kalau cinta sudah sempurna datang. Jadi para wali Allah, guru-guru kita begitulah, cinta sama Allah itu dah sempurna, yang lain tak ada apa-apanya. Wa atimadin alaihi, dan dia bersandar kepada Allah. Tak mau lagi bersandar dengan makhluk, tak berharap lagi dengan makhluk. Dia bersandar sama Allah, berharap kepada. Inilah hebatnya tauhid. Ini tauhid yang sempurna. Apalagi warukuni ilaihi, ketenangan hati karena Allah saja. Kuda sebut nama Allah, tenang hati dia, gembira hati dia. Kalau disebut nama Tuhan, kok disebut nama yang lain, biasa tak ada apa-apa, sedikit pun tak nyentuh. Makanya orang macam ini mau dipuji, mau dicelah, sama saja. Pandangan makhluk tu batil, kata dia. Yang penting pandangan Allah. Ya, tenang dengan Allah. Apalagi wa hudurin ma'ahu, hatinya hadir senantiasa bersama Allah. Di masjid dekat sama Allah, di pasar pun dekat dengan Allah, di laut pun dekat dengan Allah, di udara naik pesawat pun. Waduh, ini tak bisa lagi putus lagi. Ya, hubungan dengan Allah tak bisa putus lagi. Ini hasilnya, ini ittisal namanya. Kau dah nyambung hati dengan Allah, inilah yang didapat semuanya. Kemudian wa talabi biha li radahu wa itharihi ala ma siwahu, maka dia menuntut keredaan hanya Allah, kemudian dia mementingkan Allah lebih dari yang lainnya. Ini buahnya, buah dari zikrullah. Kok dah dijelaskan begini, masih kata mau berzikir, udahlah mau dia apa kan? Ya, tinggal ucapkan kata ya, wassalam. Ya kan gitu. Tinggal katakan ucapan wassalam. Ini buah dari zikir macam ini, kita jadi orang yang khusus dipandang Allah dengan buah yang luar biasa. Keyakinan kita, kecintaan, bersandar kepada Allah, hadir bersama Allah dimanapun berada, lebih mementingkan Allah dari yang lainnya. Wah, inilah yang dicari, yang sebenarnya. Dan inilah yang ada pada sahabat Nabi SAW. Jadi nak dibuang ke mana ilmu ini? Kok ilmu tak ada lagi, dah kiamat dah. Berarti Islam kita Islam formalitas saja. Ya. Dan mudah-mudahan Allah istiqamahkan hati kita, ya, untuk senantiasa membersihkan diri. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikuatkan iman kita, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, itu saja. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selanjutnya kita muzakarah, masih ada waktu sedikit. Jadi dikatakan oleh Nabi bahwa setiap orang itu lahir ada yang lain, juga ada saudara kembar. Jadi satu jenis jin dan satu jenis malaikat. Yang dikatakan qarin. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan qarin ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia? Apakah kita berusaha memanggil atau mendatangkan qarin itu kepada guru-guru kita yang sudah meninggal dunia? Ya. Ibadah ngikut orang yang ibadah. Ayo, ini pengalaman-pengalaman itu. Ini untuk diketahui saja. Cuma jangan dipikirkan, tak bagus. Kok dipikirkan nanti kita mikirkannya, rusak lagi ibadah. Kita ni maunya ilahi, antara maksud. Nah, saya punya ipar, ya, dia berangkat tugas 2 minggu. Tugas 2 minggu. Jadi ada tamu datang cari ipar saya. Kakak saya bilang, tunggulah, kata dia. Tunggulah.
masuk ke dalam. Masuk ke dalam, teringat dia suaminya luar kota 2 minggu, tapi tadi dia lihat ada di tengah rumah. Saya pun dipanggil. Saya dipanggil. Siapa tadi? Oh, yang kulihat, kata dia. Itu saya bilang Qorin, bangsa jin. Tetapi dia termasuk jin yang taat, karena dia tinggal di rumah orang yang taat. Tak usah dipikirkanlah, biar dia lah udah. Mulai dia takut was-was. Itulah saya tak mau ngomongkan itu. Nanti jadi was-was pula. Sebenarnya tak usah dipikirkan. Bapak ibu sekalian, siapa istiqamah di rumah, salah sunnah, sering baca Al-Quran, itu yang tinggal di rumah kita jin-jin yang taat kepada Allah. Dan biarkanlah dia, mau dia apa kan? Memang tempatnya macam-macam. Di rumah, di ruang tamu, ada di luar, di laut pun ada. Itu namanya Qorin. Orang Melayu bilang, nyebutnya apa? Muakkal. Sebut muakkal, orang Melayu bilang muakkal. Itulah Qorin dari bangsa jin yang taat, tinggal di rumah orang yang taat. Itu kakak bilang, iya, kata kakak dia bilang. Saya nengok, lihat dia, iyalah bilang, itu Qorin. Itu saya kau pikirkan. Biarlah udah. Begitu kak saya waktu di Surau, Gang Mubarak. Dulu malam Jumat kami zikir, salawatan lagi. Zikir. Gitu kami salawat lebih dari 100 tuh. Bersalawat. Saya belum ngamalkan zikir, tidak begitu banyak waktu salawatnya jago dulu saya. Salawat sampai 200-300 sama ramai. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ramai itu. Banyak yang nangis waktu itu. Akhirnya kawan ni melihat ada orang duduk. Pandangan kawan tu duduk di antara 2 mihrab tu. Tua betul, janggutnya panjang, kata, bajunya putih. Pak Ustaz kata, saya mandang ada 2 orang duduk ini. Saya bilang itulah jin-jin Islam yang tinggal di masjid. Kalau dia yang nakal Pak, tak mampu di masjid, lari dia. Hari-hari dengar azan. Orang kesurupan jin tu, kalau masuk jin yang nakal, azan saja di kupingnya, insya Allah sadar dia. Jadi yang bertahan di masjid tu jin-jin yang taat. Di sini ada ke ni? Pengurus masjid yang tahu ni. Rumah ibadah ni banyak jin ikut berjamaah. Sekarang pun ramai duduk ni. Cuma tak dibukakan saja penglihatan. Malaikat turun, jin pun turun. Maka kata Nabi, waktu kau mengucapkan salam, ada niatnya. Ya, dalam hadis tu, Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Beri salam kepada jamaah yang ada di sebelah kanan kita ini. Siapa tu ya Rasulullah? Malaikat. Dan malaikat yang hadir. Jin-jin yang taat kepada Allah yang hadir. Di sebelah kanan kita beri salam semua. Termasuklah jamaah yang hadir. Waktu sebelah kanan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri malaikat atid, malaikat yang turun berjamaah, jin-jin yang taat ikut berjamaah, kumpul semua waktu berjamaah. Jin kan ada beban agama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia disuruh ibadah, maka dia pun cari masjid. Kumpul di masjid berjamaah lah dia. Cuman itulah rahasianya, Allah tak bukakan penglihatan kita. Kalau dibukakan, kita pun tak turun masjid. Coba kita pergi ke kelenteng tu. Jin banyak juga sana Pak. Tapi jin ya, jadi macam-macam tempat tu ada jin. Ini ngomong-ngomong kosong saja ni ya. Ngomong kosong.
Tapi ini fakta terjadi, ya. Jadi ada orang Melayu, orang kita lah ni Muslim. Dia kerja ni apapun diupahkan orang dia kerjakan, bersihkan parit, merobohkan rumah, yang kasar-kasar kerjaan dia tu, ya. Nah, jadi terakhir dia dapat borongan suruh menghancurkan kelenteng tu, mau dibangun baru. Jadi dia, begitu dia menghancurkan kelenteng itu, kesurupan, Pak. Yang herannya, maaf, dia omongkannya apa? Omongan tu omongan Cina pula. Saya bilang ni jin Cina ni tu. Pasih ngomong Cina, Pak. Pada orang Melayu. Begitu datanglah. Gampang. Jangan jin Islam yang masuk sulit. Kok jin Islam tu Pak agak ekstra, setengah jam kita baca baru keluar. Kok jin Cina tu ayat kursi ya baca dah terpental aja dah. Jadi banyak jin-jin di situ. Tapi bukan jin Muslim. Jin ni pun kayak kita, komunitas, yang Muslim lain, yang kafir lain. Ya, dia cari tempat. Itu cerita qadim. Tapi ini sekedar diketahui saja. Karena memang Allah ciptakan makhluk yang gaib pun banyak, bangsa jin, malaikat dan sebagainya. Itu untuk diimani, jangan dipikirkan. Kok dipikirkan rusak ibadah kita. Ya, rusak ibadah kita. Yang penting kita ilahi anta maksudi. Udah, yang lain biarlah masing-masing komunitas makhluk Allah tempatkan pada tempat dia. Ya, kita penting ibadah kepada Allah saja.